warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan kita semua kesehatan, melimpahkan kesehatan kita, kekuatan kita, dan kesabaran kita. Bahkan BPP kita. Ya, terkait dengan kegiatan hari ini, mudah-mudahan nanti diberi kebermanfaatan. Amin. Dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak terkait budaya positif melalui keyakinan baik di kelas 7 PT SMP Negeri 1C. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke acara diseminasi, diperkenankan perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolahnya ada urusan ke Surabaya. Kepada beliau Ibu Sofa selaku wakasiswaan untuk memberikan pengarahan atau nanti membuka secara resmi. Mohon kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak Muiz MPD. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Siang ini kita semuanya akan mengikuti kegiatan diseminasi yang diadakan oleh rekan kita Bapak Muiz MPD. Alhamdulillah segala puji sehat, kita masih diberi kesempatan dan nikmat sehat dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini. Selamat dan salam senantiasa kita curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran. Untuk kegiatan ini saya mewakili Bapak Beri Akita Prasetya akan membuka kegiatan ini mewakili beliau dengan harapan semoga kegiatan yang diadakan oleh Pak Muiz dalam rangka diseminasi CGP ini nanti akan memberikan manfaat kebergunaan bagi sekolah, bagi anak-anak, dan khususnya bagi Pak Muiz yang sudah bersedia mendiseminasikan tenaga pikiran untuk mengikuti CGP ini dan lolos. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan beliau ini nanti kelak bisa benar-benar didiseminasikan kepada kita semua, kepada anak, membawa kemanfaatan. Amin. Itu saja dari saya mewakili Pak Beri dengan resmi kegiatan diseminasi ini dengan judul budaya positif melalui keyakinan kelas 7 UPT SMP Negeri 1 Gresik. Secara resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini pembawa acara kasus. Ya, begini. Kita ngobrol santai terkait dengan diseminasi ini. Silahkan saya ingin berbagi ya dengan Bapak Ibu Sofa perwakilan mewakili Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wali Kelas Ibu yang saya hormati Ibu Julia selaku guru BK. Nah, Bapak Ibu guru dan wali kelas dan yang hadir di sini, kita acaranya ini Bapak Ibu pembukaan. Ini agenda isinya rencana ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan. Nah, begini Bapak Ibu, sekali lagi ini berbagi, sharing dan mengajak diskusi untuk mungkin
ada yang perlu diperbaiki, nanti kita bisa memperbaiki untuk memajukan atau menumbuhkan budaya positif siswa murid, khususnya yang di kelas 7, mungkin berubah nanti di kelas 8 dan 9. Begini, kita mulai dari seperti ini, budaya positif atau ekosistem positif. Itu maksudnya seperti apa? Di dalam kurikulum kita atau istilahnya dalam guru penggerak, sekolah penggerak, pendidikan itu filosofi pendidikannya adalah belajar dewasa. Yang mana guru itu diibaratkan petani, bukan diibaratkan yang lain, tapi guru adalah seorang petani yang bagaimana petani itu mulai menanam sebuah padi terus sampai tumbuh dan bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan dan bahkan kesejahteraan misalnya siswa, untuk kesejahteraan siswa itu. Dan pendidikan itu tujuannya pendidikan itu adalah menuntun agar anak itu dapat mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Itu adalah filosofi dari Belajar Dewasa. Mengingat itu Bapak Ibu, sekali lagi mengingat itu, materinya yang kita diseminasikan termasuk kita berdiskusi itu ada sekitar ini ya, 6 perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Artinya untuk membangun budaya positif di lingkungan itu tidak lepas dari ini. Nah, seperti apa masing-masing kita jelaskan dan nanti kita berdiskusi lagi. Perubahan paradigma ini, kalau dulu kita teori kontrol stimulus respon ya. Nah sekarang ada perubahan paradigma seperti ini. Ini menggambarkan begini Bapak. Misalnya ada A dan B, atau Anda dengan sebelahnya teman, meskipun teman akrab atau tidak, sobeklah secari kertas kecil dan taruh di tangan genggaman seperti ini. Nah, ya. Ini dikasih tulisan apa? Nah, ini begini. Letakkan di salah satu dan genggam seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu, ya seperti ini buat kepala ya. Kira-kira ini misalnya teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta ini dibuka. Kira-kira Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sendiri memegang ini, terus ada orang lain ingin membuka apa itu isinya, kira-kira Bapak Ibu memperbolehkan atau tidak? Ya, boleh. Nah, tentu cenderung tidak. Entah itu rahasia atau tidak, apalagi rahasianya sangat rahasia, itu tidak. Nah, artinya orang lain tidak. Orang lain akan sekuat tenaga membujuk Bapak Ibu. Bapak dibujuk kayak masakan naik. Bisa-bisa memaksa. Tapi itu bisa saja tidak berhasil. Bujukan atau paksaan itu. Nah, itu menandakan bahwa meskipun distimulus, dibujuk, ternyata tidak terbuka juga. Nah, itu perubahan paradigma. Ternyata yang kira-kira yang bisa membuka kepala tangan siapa? Ya, tangan sendiri. Artinya bahwa kalau dulu kita bisa memaksa, kita bisa mengontrol orang, kita bisa membujuk orang. Ternyata sekarang ada perubahan bahwa yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Ini adalah ilusi. Nah, ilusinya kontrol. Guru mengontrol murid, ini ilusinya guru. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau ada bermasalah, itu mesti ada itu disadarkan bahwa dia salah. Nah, itu ilusinya seperti ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru
bisa memaksa murid. Nah, itu teori stimulus respon. Nah, ini ilusi ya. Yang mengawali itu bahwa perubahan paradigma dari stimulus respon, sekarang kita mulai memberlakukan teori kontrol. Nah, perubahannya begini. Kalau ini stimulus respon, kita kuliah dulu ini, saya kuliah juga ini, belum ada ini. Nah, sekarang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus. Memakai stimulus kita ngomong-ngomong supaya orang itu memiliki pandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, berpikirnya seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita ingin memahami pandangan orang lain, bukan merubahnya. Kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Perilaku misalnya. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada orang salah satu, dianggap salah terus. Itu stimulus. Padahal di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sekecil apapun perilaku, baik buruk, pasti memiliki tujuan. Seperti kita, sampai tak tahu sekolah kan? Nah, sekolah kan pasti bolos. Pasti ada tujuan, bolos itu apa? Ya, kalau dulu dari stimulus kontrol, stimulus respon, kalau menggunakan ini melihat stimulus respon, sangat dianggap melanggar, salah, karena bolos. Orang lain, misalnya yang ketiga ini, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Beda ya. Di sana berseberangan. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Beda, berseberangan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, dibujuk gagal, dipaksa. Nah, kalau ini mengutamakan kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada dialog, terus pilihan-pilihan harus diperhatikan. Ya, dandingan, dandingan. Model berpikir menang kalah, siapa sih menang, siapa sih kalah. Kalau teori kontrol menang-menangan, win-win solution. Maksudnya win-win solution. Nah, sekarang kita memaknai disiplin. Disiplin itu ternyata kalau dalam tulisan ini mengartikan ada penggeseran arti. Kalau dulu aslinya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplina yang artinya belajar. Tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, nyaman atau nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bukan bisa-bisa arahnya adalah penghargaan. Pergeseran dari makna disiplin. Dulu diartikan belajar, sekarang disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Teori motivasi. Kita bicara motivasi eksternal sama internal. Yang kita lakukan itu apa ya? Teori yang kita nanti kita fokuskan itu bagaimana menumbuhkan motivasi internal bukan eksternal. Kenapa? Nah,
kalau motivasi eksternal itu biasanya menghindari ketidaknyamanan. Hubungan, aku jangan melakukan ini supaya tidak dikatakan salah atau melanggar atau biar tidak dihukum. Biasanya eksternal. Nah, atau juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya kerjakan ini nanti biar nilai saya bagus. Itu mendapatkan imbalan atau nanti biar dipuji. Jadi itu motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal itu arahnya ke disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi motivasi internal itu arahnya ke sini. Tentu Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalau motivasi internal pada anak itu ada, tentu sangat bagus karena sudah jelas sangat baik dengan melihat kalimat ini. Nah, berikutnya apa? Nah, merdeka. Kira-kira merdeka itu apa? Bebas. Bebas. Merdeka itu bebas. Merdeka itu bebas. Tapi dalam Piajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi anak atau seseorang itu harus cakap membuat perintah sendiri untuk dirinya sendiri, maksudnya bukan perintah orang lain. Jadi ini merdeka. Merdeka itu bukan hanya bebas, aku kalau si ngongkol atau nggak ada tugas, bukan. Tapi harusnya mereka itu cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Perintah apa ya? Untuk positif ya. Jadi ini pengertian merdeka. Kita di kurikulum merdeka sama kurikulum penggerak atau yang disebut dengan IKM itu memerdekakan siswa atau merdeka belajar. Guru harus mengajar, harus mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ada istilah berpihak pada siswa. Kalau dulu berpusat pada siswa, sekarang tambah keren lagi, menghamba siswa. Nah, jadi menghamba siswa. Menghamba siswa itu dalam kategori apa? Apa nuruti kemauannya terus? Nah, ternyata ada ilmunya lagi, ya, dimaksud dengan menghamba. Iya, ini menghamba. Ya, menghamba. Dulu sempat kaget, waktu itu menghamba kayak. Nah gini, ini Bapak Ibu diagram P-nya budaya positif adalah yang paling luar. Untuk mewujudkan budaya positif itu, maka harus dilakukan paling tidak lingkungannya harus positif. Ya, menciptakan lingkungan positif. Ketika menciptakan lingkungan positif, untuk mewujudkan ini perlu mewujudkan keyakinan kelas. Nah, untuk mewujudkan keyakinan kelas itu perlu kesepakatan kelas, tidak sendiri, tidak apa maunya. Ya, jadi inti dari kalau Bapak Ibu saya sudah menciptakan budaya positif, pernahkah melakukan kesepakatan kelas secara berkelanjutan? Itu kan, ini berkelanjut. Kesepakatan kelas ini sudah dilaksanakan secara berkelanjutan dan dimonitoring sampai menuju keyakinan kelas. Kalau sudah menuju keyakinan kelas, ini otomatis motivasi internal sudah ada karena mereka sudah yakin. Saya yakin saya bisa tertib. Karena intinya saya yakin saya bisa tertib. Artinya kan internal. Beda dengan peraturan, tidak boleh. Nah, misalkan apa? Ini kalau keyakinan berarti sudah anak-anak sudah memungkinkan bahwa anak itu sudah bisa meminta dirinya sendiri untuk lingkungan budaya positif. Nah, lunturnya nilai-nilai positif
suatu sekolah. Nah ini awal Bapak Ibu ya. Nanti apa yang sudah saya lakukan seperti apa saya ceritakan. Ini mengawalinya dari perubahan paradigma, terus budaya positifnya seperti apa, urutannya sekarang gini. Lunturnya nilai-nilai positif suatu sekolah diakibatkan rendahnya pembiasaan positif dalam kelas. Dulu itu ada nurun ya. Jadi ini donasi tidak nurun. Nah itu ini lunturnya nilai-nilai positif suatu sekolah diakibatkan rendahnya pembiasaan positif dalam mungkin pembiasaan dulunya di kelas SD. Terus kesini lah, sekarang di sini memperbaiki. Artinya kan membiasakan lagi. Nah, jadi kalau melihat kalimat ini, bagaimana kita bisa menciptakan pembiasaan positif. Nah, tentunya tidak sehari dua hari, tapi berkelanjutan. Pembiasaan positif dilakukan bukan dari kesadaran hati. Nah, ini masih gak ada. Pembiasaan positif dilakukan bukan dari kesadaran hati untuk melaksanakan kebiasaan positif atau motivasi dirinya, tetapi karena berbagai dorongan dari luar, seperti takut dihukum, malu sama teman, ini termasuk dorongan dari luar, atau mengharapkan hadiah atau penghargaan setelah melakukan pembiasaan. Jadi hanya bersifat semu, mungkin selesai seminggu lamanya, berubah balik lagi. Jadi yang untuk mengakibatkan luntur itu kan karena tidak dari kesadaran hati. Tapi yang kita harapkan di perubahan di kurikulum Merdeka, apalagi yang di sekolah yang sekarang ya, itu harusnya sudah mengarah ke filosofi biasa diwantara, menunjukkan budaya positif berarti bagaimana mewujudkan budaya positif agar anak itu bisa merdeka, artinya bisa memerintah dirinya sendiri untuk menciptakan kebaikan dalam dirinya, mewujudkan kesejahteraan dirinya sendiri-dirinya. Kalau dilihat, didengarkan, diresapi, tinggi sekali ilmunya, kayak ngelip, benar ngelip sekali. Ya Pak itu ya, ngelip sekali. Kesejahteraan setinggi-tingginya. Jadi dulunya kesejahteraan. Ya, maksudnya kesejahteraan, merasa nyaman, merasa aman, itu maksudnya di kelas. Sudah sejahtera. Ya, sekarang sudah sejahtera. Semuanya sudah sejahtera. Tapi itu dorongan dari luar. Harusnya kesadaran. Nah gini, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang dipakai? Nah, coba, mengapa kita ada peran kecil? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Semangat. Nah, itu keyakinan berarti. Keyakinan diri sendiri. Ini nanti cekel Pak Polisi. Nah, ya. Alah, mana Pak Polisi? Gak kali. Keyakinan lah. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Berarti 3M itu bisa mencegah kita sakit. Berarti ada keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau belajar? Karena hukuman. Tapi nih supaya gak ketinggalan pelajaran. Nah itu jarang. Jarang. BK. Iya, BK. Nah sekali. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini bagaimana di kelas itu anak-anak itu bisa memiliki keyakinan. Nah, mari dibentuk, ada yang ada.
Nah, Kesadaran. ya, bagaimana membentuknya nanti di kelas itu maksudnya. Saya ulangi, ini arahnya bagaimana siswa di kelas itu bisa memiliki kesadaran nanti, artinya keyakinan untuk berbuat baik. Nah, bagaimana nanti membentuknya? Nah, sekarang ini kira ini peraturan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu berarti dari diri siswa sendiri. Sesuatu yang muncul dari sendiri. Kesadaran. Kesadaran. Tapi di sini maksudnya keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi yang dimaksud keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang berisi tentang kebajikan-kebajikan. Kebajikan universal. Kalau yang kita kenal di IKM itu profil pelajar Pancasila itu kebajikan. Tapi ada kebajikan lain yang dulu namanya karakter. Ono disiplin, terus bersyukur, terus menghargai orang lain. Nah sekarang kita itu arahnya adalah kebajikan universal, apapun yang baik. Misalnya gini, setelah ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinannya apa ya? Tanggung jawab. Maksudnya keyakinannya saya harus bertanggung jawab. Saya lagi. Nah, dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri. Hadir di 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ini kebajikan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain, ini keyakinan, nilai kebajikan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kira-kira. Disiplin. Disiplin. Menghormati orang lain, kesabaran, bukan disiplin. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, kesabaran. Antri. Gunakan masker. Kesehatan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Ini peraturan. Biasanya peraturan kan dilarang atau tidak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau diubah seperti ini? Bagaimana tulisan peraturan itu diubah menjadi? Berarti tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Ya, tapi ini dibentuk melalui kesepakatan. Dibentuk melalui kesepakatan, bukan langsung dibuat sendiri, apalagi langsung ujuk-ujuk ke sini. Nah, seperti ini ya, ngerti ya, paham ya? Paham ya? Nanti bisa, Pak kelas bisa mewujudkan di kelas 7A sampai C. Nah, sekarang bicara sanksi konsekuensi, hukuman atau sanksi konsekuensi ini beda. Hukuman atau sanksi konsekuensi. Jadi hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Nanti yang kita lakukan bukan hukuman, tapi konsekuensi, resiko. Tapi bahasanya konsekuensi. Resiko bisa. Tindakan guru, melanggar. Catat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sholat. Ini suruh nulis 100 kali. Kira-kira sanksi apa? Nah, kamu lari di lapangan basket 2 kali karena kamu terlambat. Ini olahraga. Hukuman. Karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersentuh.
murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan, maksudnya tidak mengenakan sepatu harian di sekolah, kurang tidak ya? Karena tidak menggunakan sepatu hitam, dicoplo, dilepas, hukuman. Ya biasanya kan kita, ini budaya di sekolah masih ada, tapi sudah mulai luntur. Sudah mulai luntur Pak. Ya, tadi ada yang apa? Tadi ada yang 9 kilo. Iya sama 9 kilo. Berangkat dari rumah sandalan, sepatunya ditimbang ini. Nah itu nanti membenarnya bagaimana? Nah, nanti ada tadi saya hanya bilang, saya panggil, saya bilang sepatu itu tidak disimpan di sekolah tapi disimpan di rumah. Tapi lagi bilang saya. Bukan budaya itu kan? Apa itu budaya? Rusia Pak. Budaya nyaman itu. Ya, tapi supaya menghindari, saya tidak menghindari budaya itu. Iya, karena itu kok gak pakai sepatu loh Bu. Saya kalimatnya saya buat itu. Sepatu itu tidak ditaruh di kelas tapi ditaruh di rumah. Nah, harapannya ya berangkat tadi mau sepatu kami. Ini nih, saya tadi mikir ya, benar supaya tidak sekolah kok sandalan. Nah, kan itu beda. Nanti ada teori di sini. Itu masuk dalam kata. Karena umumnya sih sandalan Pak. Itu susah. Nah, kembali lagi filosofi apa Kaisan? Filosofi Ki Hajar Dewantara loh. Dengar Sasuntullah. Berarti iya, pendidikan adalah menuntun. Menuntun tapi kan bisa menuntun. Membuat contoh Bu ya. Membuat contoh. Ya itu agak susah juga. Guys ini kalau hujan, nah, hujan, apa Pak sandalan? hujan terus. ya maksudnya itu pertanyaan saya di awal. Nanti kan anak menjawab memberi alasan, tapi alasan tidak memberi alasan. Kalau diteruskan nanti ada. Saya tadi situ cuma berkata begitu. Kalau tak terus lagi kan kembali lagi ke teori tadi. Setiap perilaku pasti punya alasan. Karena enggak, saya tidak tanya alasan. Ya tujuan. Bukan alasan. Tari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu hukuman? Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, hukuman Pak. Nah, sanksi. Oh, sanksi. Ya, karena pelajarannya ketinggalan. Jadi teman disuruh pemanasan. Tergantung peraturannya. Olahraga, ternyata dia terlambat, kan semuanya sudah lari. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan, nah, ya ini tuh mengartikan bahwa pelajaran PJOK. Kalau matematika hukuman. PJOK waktu ini nggak ada. Ya kita tidak nih bahwa PJOK ini loh yang menjadikan ini konsep ini karena PJOK-nya itu praktek dan praktek lagi. ya. Kayak gini, apa bedanya hukuman dengan sanksi? Sesuatu yang menyakitkan. Kalau hukuman, kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi. Konsekuensi, oh ini terjadi. Membuat anak sakit atau sakit hati, sakit hati, fisik maupun sakit hati. Untuk jangka waktu yang lama atau pendek. Ya kalau sanksi membuat anak merasa tidak nyaman begitu saja, tidak nyaman. Anak membenci kedisiplinan, ya ujung-ujungnya anak membenci kedisiplinan. Kalau sanksi menghargai justru. Ya kalau ini memaksa, ujung ini. Terus kalau sanksi stimulus, tanggapan. Paksaan, kalau ini stimulus respon. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Terus menyakiti diri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, hukuman itu buruk. Kalau konsep baik.
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, sedikit. Kali ini anak belajar mematuhi peraturan. Beda. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu pasti ketika anak dihukum. Soalnya saya juga pernah dihukum. Kamu tetap berdik dong. Iya. Dihukum bu. Berdiri di lapangan. Tuh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dan setiap orang pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Itu nanti yang ditanamkan ke anak. Kamu itu mana? Biasanya kan gitu. Tapi di sini nanti ada teorinya begini. Iya nak, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Tapi semua orang pasti memperbaikinya. Langsung anaknya pasti, ya Pak, saya mantap Pak. Saya akan memperbaiki. Semua Pak kata jawab, jangan. Otomatis itu. Ya sudah dipraktekkan. Tapi sudah pada. Iya. Lu jangan sih berdik jawab sing aneh. Ada aturan. Apa kalau urutan itu? Maksudnya ya wanita itu. Biasanya itu ada urutannya, nggak langsung judul. Iya. Dirangkul sih. Oh ya, nanti saya Pak Mus bicara. Setelah pelajaran Pak Mus nanti minta waktu kamu untuk bicara. Pengen waktu bicara banyak-banyak. Leren Bu, setelah itu panggil, baru kangen ya dulu. Tapi nih melakukan kesalahan langsung ditonjok, ya mestinya ya lah. Tapi nih kamu diam nanti pengen punya waktu dengan kamu ngobrol. Leren, sama leren. Itu seperti itu. Ya tak tahu di belakang. Tapi itu kan proses ya, tidak langsung jemblek balik tangan ya, Kak. Ini kehilangan hak, buat tidak nyaman diasingkan. Sanksi konsekuensi itu ada negatifnya, yaitu membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tetap diasingkan untuk sementara. Kayak istilahnya. Kerjaan tugas, kenapa terus? Kalau mengikuti pelajaran, nah itu pelajaran. Nah sekarang ini contoh kesepakatan kelas. Nah, ini dibuat oleh siswa bersama-sama. Contoh. Nah, kesepakatan kelas, setelah kesepakatan kelas nanti bisa menjadikan keyakinan. Kesepakatan kelas ini diusahakan menggunakan bahasa Indo, tidak ada kata negatif, tidak ada kata tidak. Positif atau tidak. Kemarin saya itu belum sih. Anaknya ngomong tidak boleh, nggak boleh, gimana ya? Akhirnya ketemu kata nih positif. Nah ini hasil aksi nyata saya menerapkan budaya positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Saya hanya yang kecil aja, yang kalau kecil ya membudayakan dari yang kecil, yaitu membuat kesepakatan saja. Nah ini kesepakatan kelas, tapi masih kelas matematika, bukan kelas untuk pelajaran yang semuanya. Nanti misalnya Bapak Ibu membuat untuk ini kelas semua mapel, nah itu lebih baik. Nah ini kelas bersih rapi, ini anak yang nulis bukan. Tapi seperti apa prosedurnya nanti saya tunjukkan. Saya tidak angan diri, tapi ada praktek baik orang lain tak tiru. Menghormati teman dan guru, berperilaku sewajarnya, berbicara seperlunya dan positif, maksudnya disiplin. Nah, kalau guru ini aku atau guru wes pandai masuk ternyata anak masih di luar, berperilaku sewajarnya, ngalem maksudnya. Nah ini konsekuensinya logis. Apabila ada murid yang melakukan kesalahan, tindakan
positif time out ini bahasa apa ya, positif time out kan diasingkan. Positif time out apa ya, seperti misalnya ya ke perpus dulu, terus setelah itu kembali lagi dengan diberi sanksi, restitusi. Nah, apa restitusi? Ini saya juga bahasa baru, restitusi ternyata ada. Menguji. Apa bu? Restitusi itu apa? Belum pernah mendengar ya restitusi. Ini bahasa sekarang ya, restitusi. Restitusi. Nanti ada segitiga restitusi. Ganti kerugian. Bahasa hukum ya. Seperti apa restitusi? Itu ada urutan, termasuk tadi menarik ramin. Kamu diam sementara, nanti Pak Kris akan minta waktu kamu sebentar untuk bicara. Bu, Bapak harus kamu. Mau tak bu? Ya itu maksudnya kelam ya, kelam tapi nanti kita mati. Ini itu urutan sebelum restitusi. Supaya restitusinya berjalan. Ganti rugi. Ya ganti rugi itu bahasa, ya, tapi bahasa ini seperti apa? Nah pertanyaan pemantik saya itu sebelum menyusun ini sudah praktek nyatanya. Sebelum menyusun itu kita ngomong dulu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal, apa ya universal ya? Kebajikan apa yang sudah kamu pahami? Terus ngomong sembarang tuh ya. Ngomong sembarang beberapa menit setelah gini. Kamu dapat ini tak kelasmu nyaman. Nah, sekarang coba sebelum kita membuat kesepakatan itu ada 3 pemantik, tapi tidak bisa dijawab, tapi bisa diuji. Apa keinginanmu jika bersekolah? Teman bagaimana yang kamu inginkan? 3, guru bagaimana yang kamu inginkan? Ternyata dari 4 kelas 3 ini tidak hanya 1 kelas yang menyortir ini. Dari 4 kelas yang saya ajar, hanya 1 kelas yang menyortir ini. 3. Maksudnya ada beberapa anak yang istilahnya kayak kesini ke nomor 3, tapi anak-anak lebih nomor 1 dan 2. Apa keinginanmu jika bersekolah? Teman bagaimana yang kamu inginkan? Nah, terus kemudian anak-anak itu atau guru bagaimana yang kamu inginkan? Kamu inginkan dulu ya apa Pak? Ada seperti itu. Jangkau diskusikan. Ada kan nanti kan anak-anak kata suruh menulis di papan tulis. Biasanya kan pakai postcard ya, sing ditempel lagi. Tapi itu nggak ketok bu. Ini ada sing belakang nggak ketok bu. Saya buat ini, semua anak menulis 1 harapan, utama untuk kenyaman kelas. Ditulis di papan tulis, diurut nomor 1, bukan nomor absensi 1, tapi yang nomor 1 maju dikasih nomor 1. Hasilnya untuk mengecek semuanya sudah menulis apa enggak. Tulisannya terakhir nomor 32 berarti lengkap. Tulisannya harus, kalau saya tidak pakai bahasa, ada kan belum bisa bahasa Indonesia, aku di telepon ya. Pakai bahasa sembarang tapi itu positif. Jangan sampai tulis negatif. Terjadi negatif langsung stop. Nah, stop aja. Itu hari kembali lagi di sini. Nah, ini Bu. Langkahnya itu gini. Langkah menyusun kesepakatan kelas yang dilakukan. Ini saya mengadaptasi, brainstorming, maka istilah semua murid saling mengemukakan ide dan pendapatnya tentang kondisi kelas yang akan dibuat kesepakatan. Maksudnya ini nulis Bu. Saya nulis. Setelah itu, wes akhir tulisannya Bu. Setelah nulis ono sing. Nah, terus dibahas. Pasti nulis di sini tuh adanya bertolak belakang. Ada yang bertolak belakang. Jongkos di sini. Saya ingin bisa memahami semua materi pelajaran yang diajar guru. Tapi sebenarnya enggak Bu.
Nah, disepakati berseberangan harus dipilih satu. Nah, dipilih satu. Kembali lagi jika kamu bersekolah ini apa? Lalu masa jam kosong. Nah, ini di rumah saja. Di rumah saja tidur, nggak usah sekolah. Kembali ke sana ya. Dipatoki pertanyaan 3 tadi untuk membatasi. Seperti itu. Dan disuruh menulis semuanya ini. Anak-anak biar melek. Anak-anak lihat di papan tulis bahwa kamu boleh bebas, kamu mau tidur boleh, kamu berak-berak boleh, kamu besok sekian balik-balik banget sampai tutup alun-alun gak apa-apa. Tapi lihat di papan tulis ternyata ada loh yang tidak mau bisi kelas. Nah, ya tulisan siapa? Itu bukan tulisan saya, tapi temanmu siapa? Tidak tahu kita di pokoknya di sini. Nah, kita sendiri kan identitas. Ada temanmu yang tidak mau jahil oleh orang tua. Nah, tidak tahu siapa. Saya kan tidak mencari yang siapa orangnya. Jadi mereka biar melek bahwa saya itu dibatasi keinginan teman saya. Di mana buktinya? Itu papan tulis. Bukan ngomong, tapi papan tulis. Nah, terus kita pilah, ini milah-milah Bu. Kita mau milah ngajak murid yang dijadikan kesepakatan, dipilah. Misalnya ini masuk kebajikan apa? Pilah ya. Terus kita cetak yang bagus terus diberi tempel. Jadi ketepatan juga dilatih buku kayak orang. Nah, saya mengusulkan kepada diberikan orang supaya bagus, dan ini ditaruh di tempat yang mudah dilihat, jangan di belakang, jangan di belakang guru, jangan di belakang siswa. Ini pas di pintu masuk. Iya. Untuk apa? Ini tuh untuk ini setiap hari saya masuk salam, masih ingat keyakinan kelas, ingat. Kurang mau arek nopo dipanggil ke depan. Apa keyakinan kelas ini? Dia kasih jawab berarti dia tidak authority. Saya sudah. Nah, ini biasanya ditandatangani. Ada yang ditandatangani. Jadi ini ditandatangani, tanda tangan wali kelas boleh, ditandatangani wali kelas boleh, ditandatangani anak seperwakilan boleh, ditandatangani wali murid juga boleh. Tapi saya tidak ada tanda tangan, cuma ada foto bersama. Jadi ini mau Bu. Ini loh foto bersama. Ada foto bersamanya bahwa ini dibuat saat itu dan inilah hasilnya. Nah, jadi anak merasa iya saya juga ikut, ini dulu saya di sini. Ada sih tanda tangan wali murid, tanda tangan wali kelas, tanda tangan ketua kelas. Tapi kalau ini urutan membuat kesepakatan kelas, bukan gimana ya apa ini enggak. Ini dipilah-pilah, ini urusannya. Ini praktek baik dari guru-guru, bukan guru penggerak ini. Justru ini dipraktekkan sebelum tahun 2010. Bukunya terbit 2007. Ini namanya Guru Belajar edisi 1 Literasi Bermakna Kota Batu. Dari Batu. Saya ingat dari Batu. Nah, tujuan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tujuannya untuk membuat kesepakatan untuk sampai ke keyakinan, membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin. Berikutnya, ini keberhasilannya. Kelas sudah memiliki keyakinan kelas, visinya dari anak-anak. Berdasarkan pengamatan, siswa menyatakan belajar di kelas menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Siswa memiliki motivasi dari dalam diri untuk disiplin positif sesuai kesepakatan. Ini anak angket ini.
saya ngangkat 7B sama 7B. Tapi Bu, ada yang namanya kegagalan. Pasti ya. Ini kegagalannya adalah hal yang tidak sesuai dengan kegiatan. Ada siswa yang belum menerapkan kesepakatan kelas yang disusun bersama. Ada. Nah, ya. Ini ngomong 7J, itu kan ada. Luar biasa. Ya. Tapi ya, kita panggil kemarin itu siapa ya? Saya. Juga kau tahu nama saya? Tahu, tak apa-apa. Kan saya ingin menghafal namamu. Jadi tak gini. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat seluruh murid itu konsisten. Semuanya itu kan tantangan. Kemudian bagaimana apabila kesepakatan kelas yang dibuat tidak berjalan secara maksimal? Ya, saya yakin tidak maksimal. Saya angket Bu, ternyata ada anak yang merasa tidak nyaman juga kesepakatan kelas itu, merasa haknya itu tidak diperhatikan. Padahal dari 32 itu 26 anak menyatakan saya diperhatikan. Jadi 6 anak itu ada. Nah, bagaimana? Disinilah peran guru wali kelas. Tetap tidak dijunol. Disinilah peran guru wali kelas sebagai manajer. Maka saya seringkali berkomunikasi dengan wali kelas, memuji karena sisi saya untuk menuntun. Nah, kembali ke menuntun. Saya ulangi di sini. Disinilah peran guru wali kelas sebagai manajer. Ya, ini ada posisi guru itu. Posisi guru itu ada 5. Tapi yang saya pahami itu guru itu 2. Nekat hukum, yo menjadi teman. Nekat menghukum jadi teman. Ternyata telur tersembunyi. Nah, ini tertinggi adalah manajer. Posisi guru itu tertinggi adalah manajer. Seperti apa nanti praktekannya? Seperti apa manajer itu? Ya, maksudnya itu suaranya, cara ngomong bersuara itu. Saya juga masih belajar. Ya. Posisi kontrol. Ini posisi kontrol, manajer tertinggi untuk menuntun dan melakukan evaluasi kenapa kesepakatan kelas tidak berjalan. Kesepakatan kelas tadi tidak selamanya bisa berubah. Nanti bisa dibuat kesepakatan ulang lagi. Ini gara-gara ada yang belum bisa berjalan. Poin ini disepakati lagi. Mencari solusi bagaimana agar kesempatan kelas tetap berjalan atau langkah-langkah apa yang harus diambil. Terakhir, restitusi. Nah, kata-kata restitusi lagi. Ini anaknya atau kesepakatan yang nggak beres. Anaknya yang nggak beres atau kesepakatan yang beres. Kesepakatan sudah diberesin, masa berubah-ubah terus? Anaknya mana? Restitusi. Bahasa dulu dibawa ke BK, kan gitu ya? Dibawa ke BK. Nah, bagaimana? Ini bukan mengambil peran BK. Ini bukan bukan berarti mengambil peran BK, tapi guru juga harus trilogi kok. Ini sama filosofi itu. Ya, pamong. Jadi teknik among itu bagaimana guru meskipun bukan guru BK tapi memiliki trilogi itu dengan soal Sripulodo, itu bagaimana tercipta dalam dirinya itu. Kembali lagi bukan mengambil peran guru BK, tetap BK adalah posisi yang harus bisa diajar untuk berkolaborasi, memecahkan masalah perilaku siswa. Kuncinya adalah komunikasi dan murid ikut terlibat untuk berdiskusi mencari solusi bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Dari kiri ke kanan. Terjelek adalah kiri, terbaik adalah ke kanan.
menurut ahli itu ini adalah tertinggi. Tapi kita selaku guru inginnya paling minimal di sini. Paling minimal di sini, bukan di sini. Ini jelek. Saya dikasih materi minimal ini. Paling baik adalah ini. Memantau seperti apa manajernya. Nah, seringkali kita membuat orang merasa bersalah. Kayak gitu ya. Ini seringkali, tapi ini ternyata jelek. Ini identitas gagal. Yang menghukum membuat orang bersalah ini identitas gagal. Identitas berhasil itu ini. Memantau, terus yang berhasil sekali itu ini. Nah, saya belum. Ini guru berbuat apa? Ini biasanya meracun segala. Ini kata-kata yang sering kita pakai, bisa saja kita gunakan untuk nyeluk mulut. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, bukan hukum sambil lucu-lucu. Kamu seharusnya ini sambil lucu-lucu juga ceramah, sebenarnya ceramah nih merasa bersalah itu diceramah ya. Kalau anak-anak aku mari diceramahi, nah itu berarti dia guru itu mengambil peran membuat orang bersalah. Teman biasanya ayolah sambil senyum-senyum, ayolah lakukan demi ibu. Nah itu teman. Apa peraturannya? Kamu tahu tidak peraturannya? Pakai sepatu lapar. Ya, ini pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke sini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu manajer. Biasanya kalau kita mengambil peran manajer, paling tidak ada kata ini. Bukan, saya ini kamu lakukan ini. Nah, bukan itu kesini lah. Tapi kalau misalnya, ya harus apa-apa. Sekarang yang kamu lakukan apa? Berarti manajer. Istilahnya mereka guru memberikan pilihan, menguatkan pribadi. Murid pasti berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan kalian? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, mereka akan bisa berkata, seringkali berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Tetap, istilahnya guru tidak memberikan langsung tunjuk enggak? Nah, ini penghukum. Coba kita ini aja, teman. Nah, teman tahu? Kita kan jarang dulu. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kaki senyum. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas keterbitan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam kelas istirahat kamu harus sudah di kelas untuk mengerjakan. Nah, istirahatnya datar. Misalnya kalau kita baca ini kan datar. Sekarang akibatnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid memahami saksi, ya, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Sekarang kalau manajer suaranya tulus, suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, diceluk, duduk di belah tempat doa, dipanggil lah. Istilahnya kalau kita di konseling ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi jawab, tahu Pak, jam 7. Jadi pelan kan, didekat sebelah dulu. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah
ini. Nanti saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas guru. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kami agar bisa ditempatkan? Dikembalikan lagi istilahnya, nanti ada training-nya, ada 3 tahap. Di sini ada 3 tahap. Adit tanya, siswanya, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai, kata ini. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Kenapa? Misalnya gini Pak, kita kan memanage anak Ya. kan tugas itu sudah dari dikerjakan lama ya. Saya nggak marah, saya evaluasi. Ya. Tanya sama dia, baik, kemarin kamu janji bertemu mau mengumpulkan segala orang sekolah karena sudah pernikahan. Ya. Ini kan sudah lama sekali. Ya. Iya Bu. Terus apa nanti setelah ini apa? Apakah kamu akan mengumpulkan lagi atau bagaimana? Nanti Bu saya mengumpulkan jam 3 saya ke sini. Nyatanya yang tidak ada buktinya itu sudah 2 kali saya di situ Pak. Itu dengan ini termasuk medis atau bagaimana? Terus tindak lanjutnya jika ada siswa seperti itu apa yang harus dilakukan? Ya. Ini Bu. Ini posisi kontrol ya. Nanti ada restitusi. Restitusi itu jalan terakhir. Sebagaimana konsep ini tadi. Sebagaimana konsep ini tadi kan. Restitusi itu adalah jalan terakhir usaha. Restitusi adalah sebuah usaha untuk memperbaiki kondisi anak tersebut dengan memberikan pilihan-pilihan. Kamu begitu. Itu jalan terakhir. Kalau misalnya jalan terakhir itu tidak, maka kembali ke konseling. Konseling yang diberikan. Begitu ya. Jadi restitusi itu kemarin guru atau masalah langsung jurong langsung berikan. Tapi gurunya harapannya ada teknik kontrol tadi, 5 posisi kontrol kalau bisa memantau ini. Terus restitusi nggak bisa, baru kalau bisa kolaborasi dengan guru BK. Apanya yang tak beres? Apakah anak ini memang punya masalah besar? Kita tidak bisa sampai mengambil informasi selengkap-lengkapnya, nggak bisa. Kita minta bantuan guru BK untuk mengkonseling. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa diutarakan ke kita. Nah, boleh bujurannya ini BK bisa saja ada ya. Bagaimana perasaan murid? Kalau mau mengajar, fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru. Emang mau muridnya diseneng atau orang tuanya, difokus pada murid. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan. Tentu dengan bimbingan guru. Bisa-bisa ke tiga. Nah, sekarang ini Bu, nadanya. Bisa Bu ya, nadanya kita coba. Kalau kita balik, ini misalnya, ini kan ada data, ini nada tulus. Nah, misalnya ini, ngomong apa peraturannya? Ini, misalnya apa peraturannya? Itu kalau diomongkan dengan nada datar itu, gimana intonasinya? Oh, intonasinya. Ya. Bagaimana lah dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama? Ya, itu bukan. Ayo, apa peraturannya? Itu kan tidak datar ya. Terus ini tulus. Jadi benar tulus karena namanya ini buji dengan aturan. Tulus. Ini tulus. Cenderung manajer. Cenderung manajer. Nak no. Cenderung manajer. Antik kok itu. Ya. Nah, Pasti jual. jadi itu apa ya? Anjingku Bu, jomblo. Ya. Tak jahitno. Banyak cicil Ngarep, ya. Terus singkat masuk.
taekwondo. Ya. Ini restitusi. Terakhir ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Jadi usaha untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Jadi sama biasa pendidikan apa? Maksudnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada anak kan biasa kita menerangkan tidur, menerangkan ngomong baik, menerangkan motor puluhan, atau guyon. Nah itu kan ada mungkin ada beberapa hal yang harus contohnya kebutuhan dasarnya. Ciri-ciri restitusi. Nek ini restitusi. Apakah saya sudah melakukan restitusi atau belum? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, memberi tawaran. Ayo, kamu melakukan apa? Ini apa ini? Restitusi menuntut mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Saja ini apa sih? Itu biasanya mencari perhatian. Ini diperhatikan atau bagaimana? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, siapa yang bisa restitusi diri? Ya, nggak bisa ya. Ini bisa merestitusi diri ya paling baik. Tapi belum ya direstitusi orang atau belum. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter, pengembalian karakter. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri ya. Ada yang namanya segitiga restitusi. Ini urutan. Ada 3 tahap: validasi, menstabilkan identitas, validasi dulu, menanyakan keyakinan. Tidak, ya saya tidak urut apa-apa, tidak memperhatikan kita. Tapi kebanyakan ini apa? Menstabilkan identitas. Ini tergantung dari siswanya saat merespon. Iya, nanti kita lihat segitiga sisi menstabilkan identitas. Berarti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini dialognya maksudnya. Nah, di sini dialog. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini dialog. Menstabilkan, menguatkan bahwa anak tersebut bisa mengembalikan perilaku yang terlarang. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kalau misalnya pertanyaannya itu anehnya itu adalah misalnya ngantuk, kamu kenapa tidur? Nah, terus nah, berarti itu kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidur atau kamu melakukan itu. Jawab. Berarti ini validasi ya. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya naik. Validasi dulu. Terus distabilkan. Nah, ya artinya benar kamu melakukan itu. Ya, divalidasi itu. Benar kamu melakukan itu. Terus distabilkan. Nah, agar anak itu bisa menjawab dengan jujur maksudnya. Ini kan arahnya misalnya agar anak bisa menjawab jujur. Iya, semua orang itu pasti pernah salah. Akhirnya kan ngeledek terus berbuat jujur, menjawab jujur. Nilai apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Terus
dia akan mencari solusi. Nah, mesti bukan identitas. Nah, di awal lebih cenderung ini. Dilihat segitiganya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Lebih cenderung, saya ulangi ya, lebih cenderung tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kemudian divalidasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan. Ya. Jadi akhirnya jujur kan. Ini kan mengajak anak jujur. Diawalkan distabilkan identitasnya. Biasanya ini cenderung untuk anak-anak itu berperilaku mengatakan apa. Akhirnya kita validasi. Terus menanyakan keyakinan untuk mengarah ke perubahan. Ini sedikit sedikit. Tentu tidak. Nanti pasti ada kendala. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Cinta kasih, minta diperhatikan. Kan ada penguasaan, apa penguasaan gimana? Kebutuhan penguasaan. Diakui. Dia diakui apanya? Kemampuan. Aku iso. Aku tidak mau memperhatikan pelajaran paralel. Aku iso. Itu minta kebutuhan dasarnya minta dipenuhi. Senang. Kesenangan. Kesenangan. Ini freedom. Bebas. Jadi bosan ini, bosan itu enggak jadi bebas. Ini cenderung bosan berarti ini bebas. Kalau kesenangan berarti ada yang jadi pembelajarannya menyenangkan. Ini bertahan hidup berarti belum sarapan. Nah, bertahan hidup itu bisa saja merasa nyaman, aman, terus sudah sarapan ya. Ini belum makan siang Kak. Ya. Ngomong bertahan hidup ini kaitannya. Makanya Oke. suwi-suwi Pak. Nah ini dia restitusinya. Ya, ini kan Cara di sini. Murid nakal. siapa? Aku. Oh ya. Benar. Tapi semua anak pasti pernah nakal. Nah. Ya. Nah ini restitusi. Kelas 7 ke. 7 hari. Oh, 7 lah. Iya, 7 hari. Suara nih. Gimana? Dari gak Dia ngajar. enggak ngajar sampai ekor. Nikolas. 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 Oh, Niko. Oh, aku gak kenal ya. Ya. Nikolas itu juga. Dan Niko itu. Tahu. Ada ini yang membayangkan di sekolah. Itu apa? Masuk. Kagak diburi, kagak ngarep, kita di belakang, akhirnya tak tarik di depan. Nah, selamat mencoba membuat kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas nanti bisa dijadikan keyakinan kelas dan konsekuensi logis bisa meniru yang tak. Oke. Siap ya? Ya. Semangat. Ya. Ya, jadi 7G ya, IJ sudah ada. Keyakinan matematika, apakah itu bisa dijadikan kelas? Ya juga. Umum ya Pak ya? Ya. Berarti kesepakatan umum gak ngapal tok ya. Secara umum, ya. Jadi Secara kesepakatan. Secara umum di kelas itu. Oke. Sudah Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pertanyaan itu bertahan hidup. Oh iya.
perlu keyakinan. Perlu keyakinan. Terus dia Baik, paham ya apa yang saya sampaikan ya? Itu adalah budaya positif yang sebaiknya diwujudkan di dalam sekolah agar rapot mutu pendidikan itu ada di sekolah kita. Itu rapot mutunya ada yang namanya kebinekaan global yang kuningan, tidak sampai hijau. Terbukti di kelas 7D itu ada permintaan anak ingin khusus semua. Ingin apa Pak? Loh, nah, itu mesti diajak komunikasi dulu. Ya, jadi kan nggak boleh intoleran. Itu. Selamat beristirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kamu jadi CGP. Amin. Itu atas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MUIS JGP Angkatan 6 dari UPT SMP Negeri 1 Gresik. Saya merasa bahagia setelah dapat membuat keyakinan kelas dan konsekuensi logis untuk mewujudkan budaya positif di kelas yang saya ajar. Dengan adanya keyakinan dan konsekuensi logis di kelas, respon dari murid, mereka menyatakan kelas menjadi nyaman, aman, menyenangkan, disiplin, kelas menjadi bersih, saling menghargai, dan lain sebagainya. Murid memiliki motivasi dalam dirinya untuk disiplin positif sesuai keyakinan kelas yang ada. Kegiatan yang sudah saya laksanakan ini tentu ada tantangan. Bagaimana membuat seluruh murid dapat konsisten menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Untuk itu, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, guru, dan rekan sejawat lainnya untuk menuntun melakukan evaluasi terhadap keyakinan kelas bagi murid yang belum dapat melakukannya atau yang dapat menjalankannya, menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil agar keyakinan kelas dapat dijalankan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beri Avita Prasetya, Magister Pendidikan, Kepala UPT SMP Negeri 1 Gresik, di mana SMP Negeri 1 Gresik tempat Pak MUIS bekerja dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya atas nama pimpinan dan lembaga menyampaikan ribuan terima kasih kepada Pak MUIS, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, karena telah melakukan diseminasi terkait keyakinan kelas, konsekuensi logis, dan kesepakatan kelas terhadap anak-anak peserta didik yang diampu oleh Pak MUIS. Hal ini menimbulkan perubahan perilaku yang sangat positif di UPT SMP Negeri 1 Gresik, terutama pada peserta didik kami. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak MUIS, sukses selalu untuk program pendidikan guru penggerak. Memerdekakan murid, tidak hanya melepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.